Udah dibilang harus. Maka tuntutan nggih. Bukan tuntutan, kan harus, Bang. Udah ada kata harus lagi, terus mau ditafsir kayak mana lagi, Bang? Saya pusing, Bang, kayak gini. Nah ini juga ini, gara-gara saya nggak ibadah hari ini Bang, jujur hari ini saya nggak ibadah, makanya nggak tahu jaringan jadi ini views turun juga ini Bang. Aduh Tuhan tolong, kasihanilah aku. Masa lebih banyak penontonnya di YouTube daripada di TikTok? Biasanya di TikTok itu langsung ribuan, ini cuma 200, ini gara-gara nggak ibadah hari ini nih. Aduh Tuhan tolong, ampunilah saya. Doa dari kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Sehingga kemarin yang datang ke Hilaf ini, ke gereja ini, ada 5 orang termasuk Eka sekarang di sini. Ketika Bapak Ibu itu ya, malamnya SMS kami, DM kami, WA kami, mereka mengancam untuk keluar dari mes Bapak Gembala. Malamnya ancam, kami mau keluar. Sehingga kami bilang silahkan kalau mau keluar, yang penting bukan kami yang usir. Ternyata setelah diselidiki, setelah ditelisik dan dianalisa, rupa-rupanya di sini kami ingin menunjukkan fakta menarik apakah penginjil Mihana ini benar-benar kualat dengan agama Islam dan agamanya sendiri. Saya akan membuat jalan cerita yang menarik dan sekaligus bagaimana cara Mihana ibadah. Gerejanya kena tipu dengan pasangan yang berzina dan kualat dengan Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim di dalam Islam. Bagi kalian yang menyukai edukasi kami, jangan lupa beri kejutan ya kepada saya yang bukan ustazah, tapi suka mendalami agama semitik. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Hanya ini saja kok. Orang Kristen kalau nyebut Nabi Ibrahim itu berapa kali satu harinya? Gak pernah. Oh, gak pernah ya? Iya, karena kami nggak kenal sama Ibrahim, gak percaya kami sama Ibrahim. Abraham kenal. Gini, berapa kali nyebut Abraham satu harinya? Ngapain kita sebut-sebut? Untuk apa? Oh gitu, ya. Terus beliau kan sudah dipanggil Bapak. Gitu. Orang yang sudah wafat itu jangan dipanggil-panggil. Karena nggak bisa mendengar suara kita, nggak bisa mendengar jeritan kita juga. Ngapain dipanggil-panggil orang yang sudah wafat? Gitu, ya. Nggak boleh, dalam ajaran iman kami, orang yang sudah wafat nggak boleh dipanggil-panggil, nggak boleh dipuja-puja. Nggak boleh didoakan juga, karena sudah wafat. Abraham itu sudah wafat, nggak boleh dipanggil-panggil. Buat apa coba? Kalau orang Islam itu kan satu harinya 5 kali tuh, paling minimal. Ya silakan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Ya aku tanya gitu ya. Ya kalau gitu ya udah. Turunkan aja. Iya, turun sendiri aja Bang. Emang nggak bisa turun sendiri? Oh, ya. Ya, ajaran kita ya dalam Alkitab, dalam Holy Bible dari Kejadian sampai Wahyu, nggak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah wafat. Nggak boleh memuja-muja yang sudah wafat. Tapi kalau dalam diskusi kita membahas nabi-nabi ya boleh ya. Kita bahas nabi-nabi di zaman dulu ya boleh. Ora apa-apa gitu. Tapi kalau dalam doa kita ya paling kita bilang sama Tuhan, ya Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Itu pun nggak sering juga gitu. Kamu cantik ya, makasih Hendra. Karena orang yang sudah wafat itu tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup, ya. Mereka sudah diberikan upah oleh Bapa sesuai dengan apa yang mereka perbuat di masa hidup. Tuhan aja nggak dengar. Casanova, kamu itu keyakinannya apa? Maksudnya Tuhan siapa yang nggak dengar? Hai sis, hai juga Usain Abu.
Berarti nih orang tuanya nggak ada nih, nggak didoakan nih. Herman, nggak pernah kami mendoakan orang tua kami ya. Kayak ibu saya kan sudah almarhum. Saya tidak pernah mendoakan ibu saya ketika beliau sudah wafat. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus HaMasihi sudah memberikan upah bagi orang tua kami yang sudah dipanggil duluan. Nah, kalau orang yang sudah meninggal, tidak ada gunanya kamu doakan dia. Kamu mau doakan dia siang dan malam sampai nangis-nangis, sampai kamu nggak makan, nggak ada. Itu bisa membuat ibumu masuk surga. Nggak bisa. Yang bisa membuat orang tuamu masuk surga itu hanya Tuhan Yesus HaMasihi. Jadi selama dia hidup, itulah yang menentukan upahnya. Nah kalau sudah dipanggil, sudah wafat, sudah nggak ada lagi. Sudah nggak bisa. Wah serem banget kakak. Apa yang serem? Udah disisa, gig lanceng. Loh kok kamu tahu? Jangan sok tahu saudaraku ya, kamu bukan Tuhan. Kemarin sudah kami tunjukkan bahwa dia kualat dengan Allah yang Maha Esa. Hari ini dia kualat lagi dengan Nabi Abraham. Karena Mbah Gogel lebih cerdas dari Mihana, maka dia memberi jawaban langsung dari kitabnya. Tuhan berjanji memberkati Abraham dan semua keturunannya. Tuhan juga berjanji akan memberkati siapa saja yang memberkati Abraham. Dan kata Bapak itu, umat Islam memberi berkat 5 kali dalam sehari dalam ibadah mereka. Artinya, Mihana sudah kualat dengan Allah dan kualat dengan Nabi Israel. Ini janji Tuhan loh, Mihana. Lalu persoalan kedua, apakah orang tua yang sudah meninggal tidak perlu didoakan? Jika kami bertanya kepada Mbah Gogel, jawabannya benar. Tidak ada di dalam Kristen mendoakan orang yang sudah mati, namun jika di Katolik masih berlaku hal itu. Tapi kami mencari jawaban langsung dari Ibu Rita Wahyu, ternyata sangat mengejutkan jawabannya, bahwa Yesus mendoakan orang yang sudah mati bernama Lazarus. Coba kalian baca kalimat pertanyaan dan jawabannya. Artinya, Yesus berdoa, mendoakan orang yang sudah mati ini agar bangkit kembali sama seperti Elisa Nabi sebelumnya. Bagi Nabi, ingin membangkitkan orang mati, dan bagi kalian berdoa agar orang tua diampuni Tuhan. Jadi, tujuan doa itu bermacam-macam. Jika sudah menghilangkan apa yang benar-benar dari Tuhan, seperti memberkati Abraham, mendoakan orang yang sudah meninggal, maka bersiap saja murka Tuhan mulai nampak pada pengajaran sesat seperti Mihana. Penginjilan tidak tenang, gampang marah, dan banyak keluhan yang terucapkan, bahkan gerejanya pun sampai kecolongan, jadi kumpul kebo dari pasangan berzina yang tinggal di mes gembala. Apakah semua ini benar? Coba kalian tilai sendiri. Mau nanya, Iya silakan. pasti semua agama punya peraturan masing-masing Mbak Mikana. Baik itu bagi wanita maupun bagi seorang laki-laki. Mbak Mikana saya lihat terus pakai jilbab, lihatnya oke. Dalam agama Mbak, apakah diharuskan pakai jilbab apa enggak seperti itu? Oke, baik saudaraku, terima kasih buat pertanyaannya. Saya bacakan aja dalilnya ya. Sabar. Saya bacakan dalilnya apakah wajib atau tidak ya. Oke, di sini dia Bang, dalilnya Bang. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Oke, dengar ya Bang. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kata harus itu apakah
tuntutan, apakah sekedar anjuran? Udah dibilang harus. Maka tuntutan nggih. Bukan tuntutan, kan harus, Bang. Udah ada kata harus lagi, terus mau ditafsir kayak mana lagi, Bang? Saya pusing, Bang, kayak gini. Sudah dibilang harus. Saya lihat dari semua ketika penginjilan waktu hari Minggu pagi, banyak yang seagama dengan Mbak Mikana itu, ada yang enggak pakai. Apakah juga melanggar aturan-aturan agamanya Mbak gitu? Saya tidak mau membahas Apakah di orang sana yang tidak... Bang, mohon maaf, Bang, langsung saya potong. Tolong ya, saya tidak mau membahas wanita yang tidak mau menudungi kepalanya. Kan kamu bertanya apakah harus atau wajib? Ya udah, saya baca berdasarkan dalil dan data. Jadi jangan kamu membahas wanita yang tidak mengikuti perintah ini. Kan kamu bertanya, Bang, apakah itu wajib atau harus? Lalu saya tunjukkan dalilnya dan ternyata harus. Lalu saya gunakan. Jadi jangan kamu membahas orang yang tidak mengikuti perintah ini, Bang. Nggak ada urusan saya dengan mereka, Bang. ya kan nanti kan ada. Mohon maaf. Nanti Saya kan- tidak mau membahas orang yang tidak mengikuti perintah ini. Saudara bertanya apakah ada dalilnya? Wajib. Nah, saya tunjukkan dalilnya, Bang. Terus kurang apa lagi, Bang? Hah? Mau kurang apa lagi? Kan nanti kan setelah ada kematian pasti ada kebangkitan di sana. Hah? Setelah kebangkitan itulah apakah sosok wanita yang semacam itu apakah masuk yang pada jalan yang kebenaran menurut Oh, biar Yesus? nanti Tuhan Yesus Hamasiah nanti menjadi hakimnya ya, Bang ya. Soalnya saya bukan Tuhan, saya bukan hakim, Bang. Tapi ketika saudara bertanya apakah itu wajib, lalu saya tunjukkan dalilnya. Di situ ada penekanan harus. Ya, harus. Makanya saya sudah tunjukkan, Bang ya. Tolong jangan dituntut saya, Bang. Jangan ditekan saya, Bang. Iya, Bang. Saya sudah tahu, Bang. Tanpa Abang kasih tahu pun saya sudah tahu kok ya. Nah ini juga ini. Gara-gara saya nggak ibadah hari ini, Bang. Jujur hari ini saya nggak ibadah. Makanya nggak tahu jaringan jadi ini views turun juga ini, Bang. Aduh, Tuhan tolong kasihanilah aku. Masa lebih banyak penontonnya di YouTube daripada di TikTok? Biasanya di TikTok itu langsung ribuan. Ini cuma 200. Ini gara-gara nggak ibadah hari ini. Aduh, Tuhan tolong. Ampunilah saya. Kamu sana dari mana asalnya? Hah? Dari mana? Saya asalnya dari Israel yang terdampar di tanah Batak, Abang. Kok dari Israel? Dari Sumatera ya? Jadi saya nih orang Israel yang terdampar di tanah Batak yang juga sudah menjadi WNI. Keturunan Israel. Iya, dari suku Yehuda. Karena Tuhan saya itu dari suku Yehuda, yaitu Yesus Hamasiah. Semoga bukan karena kami ya, Mihana membuat viewer kamu menurun, sebab apa yang kamu sampaikan, semua itu melenceng dari apa yang tertulis di dalam kitabmu sendiri, padahal kamu kan orang data, tapi malah berdusta mengaku orang Israel yang terdampar di tanah Batak. Artinya Tuhan sudah mempelintir lidahmu untuk mengucap kebohongan. Dan kebohongan itu ditonton oleh umat Islam dan Kristen seluruh Indonesia, hingga bisa menilai kamu berdusta dengan nama Yesus. Dikatakan, ini karena emang seperti gerejamu tidak punya aturan. Siapa bilang gereja kita punya aturan dan aturannya berdasarkan kitab suci? Biar Bapak Ibu tahu ya di sini, bukan berarti kita ini merasa sok suci, tidak, tapi kita harus mau dipulihkan dan harus mau bertobat. Amin. Karena apa? Ya, di gereja kita ini, kalau ini bukan kita menghakimi menjas. Kemarin saja, ya, nggak usah kita sebut nama, ada orang, mohon maaf, bukan pasangan suami istri, ketika ya diarahkan untuk diberkati, tapi menolak. Dan kita sudah tahu apa yang diberkati, walaupun kita tidak melihat secara kasat mata, tapi Tuhan bisa memberitahu kepada kita. Sehingga ketika dikasih tahu, diarahkan untuk melakukan yang benar, tapi bebal dan melawan. Sehingga kita berdoa, kita serahkan kepada Bapak. Bapak, kalau di kehilat ini, kalau di tempat perkumpulan ini ada orang yang melakukan kekejian, tidak mau bertobat, Engkaulah Tuhan yang menyingkirkan mereka dari kami. Karena kami tidak mau sedikit lagi mengkamilkan seluruh adonan. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita tidak mau bertobat, kita masih melakukan hal-hal yang keji, itu bisa mentransfer energi negatif kepada semua jemaat. Sehingga kemarin yang datang ke Hilat ini, ke gereja ini, ada 5 orang termasuk Eka sekarang, tadi Eka sekarang di sini. Ketika Bapak
ibu itu ya, malamnya SMS kami, DM kami, WA kami, mereka mengancam untuk keluar dari mes Bapak Gembala. Malamnya ancam, kami mau keluar. Sehingga kami bilang silahkan kalau mau keluar, yang penting bukan kami yang usir. Ternyata setelah diselidiki, setelah ditelisik dan dianalisa, rupa-rupanya kedua orang ini bukan suami sah, bukan suami istri yang sah. Mereka dalam keyakinan kita masih melakukan perzinahan, maaf. Sehingga ketika mereka mau meminta jangan mereka pergi dari mes Bapak Gembala, tapi karena kami sudah tahu mereka bukan suami istri yang sah, sehingga kalau mereka tetap ada di mes, mereka akan mentransfer energi negatif. Luar biasa kan Allah menuntun Mihana membongkar aib yang seharusnya kejadian atau pembicaraan seperti itu tidak seharusnya dipublikasi. Tapi malah Tuhan sendiri menuntun Mihana sendiri membongkar pasangan kumpul kebo alias berzina dan tinggal di mes Gembala pula. Sungguh Mihana, kamu sudah mulai mendapat tulah dari Tuhanmu karena terlalu mendustakan Tuhan. Nama Tuhan palsu, Yahweh kamu agungkan, sementara nama Tuhan asli Allah yang maha besar kamu hinakan. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar kami benar? Di mana mereka melakukan penyimpangan seksual, ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Mereka melakukan penyimpangan dan juga ribut hampir setiap malam, sehingga mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar. Yang pertama, Ibu Gembala memberikan solusi. Kalau ibu mau di sini, tinggalkan laki-laki ini dan perjuangkan anakmu. Awal-awal pertama sudah mau mengikuti, tetapi yang ketika si laki-laki ini sudah mau pergi, tapi dia rupanya mau ikut. Kenapa? Mohon maaf dengan segala hormat. Ternyata bapak dan ibu ini bukan suami sah, suami istri yang sah, karena belum diberkati di gereja dan juga tidak ada catatan sipil dari ini ya, dari negara. Kalau catatan sipil mungkin gimana ya, tapi mereka belum ada diberkati di gereja, sehingga itu adalah mohon maaf perzinahan. Dan mohon maaf Ibu Gembala dan Bapak Gembala dan kita juga di sini tidak akan menerima seperti itu, karena begini, bukan kita mau suci, sebab perbuatan mereka itu akan mentransfer energi negatif ke dalam jemaat. Itulah kenapa Tuhan Yesus HaMashiach mengajarkan sedikit lagi mengkamilkan seluruh adonan. Sehingga kita di sini adalah umat pilihan. Bukan kita tidak mau menerima orang datang ke sini, tetapi kalau diarahkan harus mau bertobat, harus mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau mereka belum sah sebagai suami istri, harusnya berjauhan, sehingga dibimbing, adakan konseling apa yang harus dilakukan. Ketika memang mereka sudah layak untuk diberkati, mereka bisa diberkati. Jadi ibu itu dipikirnya macam-macam di sini. Walaupun kita di sini jemaatnya tidak sebanyak di gereja di sana, tapi bukan berarti kita sembarangan. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita ini memang semua perlu dipulihkan dan disucikan dosa-dosa kita dengan darah Tuhan Yesus HaMashiach. Tetapi ingat, bukan berarti kita hidup sembarangan, bebas berbuat dosa karena kita tahu Tuhan Yesus HaMashiach Maha Pengampun. Oh, tidak seperti itu. Tetapi karena kita sudah dipulihkan, sudah diampuni dosa-dosa kita, maka marilah kita hormat dan taat dan betul-betul takut akan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Mohon maaf Mihana, apa manfaatnya memberi tepuk tangan kepada Tuhan? Kami sering mendengar orang-orang Kristen selalu memberi tepuk tangan untuk Tuhan dan pernah bertanya kepada pendeta, tapi tidak mendapat jawaban yang pasti, sebab tidak ada juga perintahnya di dalam kitab suci. Sekarang masih proses ibadah Mihana, ternyata seperti ini, saat sesi berdoa, orang Kristen boleh main handphone dan penuh suka bernyanyi ria. Sungguh ibadah yang unik tapi nyata. Elohim Yahweh dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, terima kasih untuk Beach. Sahabat ini ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan firman-Mu lewat anak-Mu ya Tuhan. Kiranya ini menjadi sinar bagi perjalanan kami untuk menjalani hidup. Terima kasih juga Tuhan untuk kebersamaan kami di sini, sehingga kami bisa unity di sini dan kami bisa saling mengerti, saling memahami tanpa ada ketersinggungan. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan, untuk semua yang telah Engkau lakukan pada kami, baik dari napas ya Tuhan yang telah kami hirup ya Tuhan, untuk oksigen semuanya ya Tuhan, dan Engkau beri juga kami senantiasa hikmat surgawi yang dari Engkau ya Tuhan. Biarkan dia untuk ditambah-tambah sehat lahir, sehat batin, tubuh jiwa dan rohnya ya Tuhan. Dan untuk Eka juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia ya Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan ya Tuhan, beberapa orang kesini dan dia tersisa, dan dia adalah pemenang bagi Engkau ya Tuhan. Dia telah dimenangkan oleh Engkau ya Bapa, dan ada maksud tertentu untuk beliau ya Tuhan.
Itulah doa dari kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Israel, Yahweh, Elohim, Yahweh, Baru Sengkema, Bapak Yahweh Tuhan kita adalah Esa. Amin. Angkat tanganmu, Bapak Yahweh memberkati engkau dan memberi lancar. Amin. Bapak Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Amin. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkat damai sejahtera. Kiranya kita semuanya diangkat disamayun semuanya. Dan percaya katakan amin. Shabbat shalom. Shabbat shalom.